Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Idewo Ayu Arika Resma Hari dengan NIM 2111031252, absen 15 dari kelas I. Jadi di sini saya berasal dari prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan pendapat saya selama proses perkuliahan dari mata kuliah Hipnokonseling dan NLP. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video saya berikut ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pembelajaran manakah yang paling menarik di antara topik-topik yang sudah disediakan dalam proses perkuliahan Hipnokonseling dan NLP berlangsung. Jadi di sini pribadi saya menceritakan pendapat saya. Topik yang menarik itu terdapat di antara topik yang lain, yaitu topik di induksi. Mengapa? Karena bagi saya di topik induksi tersebut, saya merasa bisa menghipnotis seseorang, walaupun saya baru dinobatkan sebagai pemula. Jadi di sini yang menurut saya menarik di induksi ini, cara menghipnotisnya itu sangat mudah dan juga gampang untuk dipahami. Sehingga selama saya mempraktekkan proses induksi ini, saya merasa bahwa bisa menghipnosis seseorang walaupun baru pertama melakukan hal tersebut. Dan di antara topik yang lain, memang ini yang paling mudah dan gampang menurut saya dipelajari dan juga bisa diajarkan kepada orang lain yang nantinya dan selama proses saya melakukan induksi ini, saya tidak terdapat kendala sama sekali dan prosesnya pun bagi saya itu lancar, sehingga saya menjadi cepat melakukan prosesnya karena pengajarannya yang didapat mudah dan juga mudah dimengerti oleh seseorang. Dan materi satu lagi yang menurut saya menarik, yaitu ada materi deepening, yang dimana materi deepening ini saya merasakan sensasi hipnosis itu benar-benar ada, sehingga bagi saya merasakan berhasil melakukan hipnosis ini. Dan pada saat melakukan proses deepening ini, saya juga merasakan hal yang beda, sehingga prosesnya itu menjadi lancar dan juga tidak ada terkendala sama sekali. Jadi bisa saya simpulkan, menurut saya pembelajaran dari semua topik yang telah disediakan selama proses perkuliahan berlangsung dan juga saat mempraktekannya, saya lebih suka pada materi induksi dan juga deepening. Mungkin itu saja yang menurut saya menarik dari di antara topik-topik tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu apakah terdapat kendala selama proses pembelajaran atau perkuliahan hipnosis dan NLP ini. Jadi selama saya mengikuti perkuliahan ini, terdapat kendala yang menurut saya, yaitu pada saat dosen memberikan tugas untuk mempraktekkan hipnosis ini, yang dimana saya merasakan kendala yang saya takutkan jika saya terlalu mendalami. Saya takut klien yang saya ajak itu tidak dapat kembali ke alam sadarnya, sehingga ada rasa ketakutan pada saat dosen yang awalnya memberikan saya tugas untuk mempraktekkan hipnosis ini. Lalu setelah saya melihat materi dan juga mempelajari lebih dalam mengenai hipnosis ini, ternyata saya bisa melawan rasa takut tersebut dan saya menjadi lancar melakukan proses hipnosis ini.
Walaupun kadang pada saat awalnya tidak berhasil, setelah saya coba lagi dan melihat contoh dari materi dan dosen yang berikan, membuat saya menjadi lebih terangsang untuk mencoba lagi sekali. Dan pada akhirnya saya berhasil melakukan hipnosis tersebut. Untuk kendala yang kedua, yaitu pada saat pembelajaran perkuliahan hipnosis hypnocounseling dan NLP ini, prosesnya dilaksanakan daring, sehingga kadang di kendalanya saya terkendala sinyal, sehingga kadang materi dosen itu terlewatkan. Namun tidak menjadi masalah karena materi yang disampaikan oleh dosen tersebut sudah dituangkan dalam e-learning, sehingga saya tidak merasa tidak tertinggal oleh materi, dan menjadi pelajaran juga bagi saya ke depannya bahwa perlu juga saya mengecek sistem seperti laptop atau sinyal agar tidak ada terkendala saat proses perkuliahan berlangsung. Untuk kendala yang ketiga yaitu saya merasakan kendala pada saat dosen melakukan atau menjelaskan materi, yang dimana pada saat dosen menjelaskan kadang saya merasa bosan, sehingga kadang saya tidak mendengarkan 100%. Mengapa demikian? Karena dosen menjelaskan secara monoton dan membuat saya menjadi kurang tertarik dalam materi yang dijelaskan. Namun setelah saya berpikir bahwa itu hal yang biasa, sehingga saya yang sebagai mahasiswa harus bisa mengendalikan apa yang dijelaskan oleh dosen, mencatat inti-intinya saja, sehingga saya menjadi lebih mencari informasi ke sumber lain dan mencatatnya di buku, serta menambah wawasan saya yang dituangkan dalam materi di e-learning, sehingga dalam proses perkuliahan saya kadang merasakan hal bosan tersebut disebabkan oleh dosen yang menjelaskan materi terlalu monoton. Namun tidak menjadi halangan saya untuk melanjutkan perkuliahan tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaannya harapan setelah mengikuti proses perkuliahan dari mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Jadi saya berharap ke depannya setelah saya mendapatkan ilmu dan materi mengenai hipnosis yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu, saya berharap dengan mendapatkan ilmu dari hipnosis ini bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, serta saya bisa mempelajarinya dan menuangkan apa yang saya ketahui kepada anak peserta didik nanti yang saya ajak untuk melakukan proses hipnosis. Jadi dengan adanya perkuliahan ini dengan materi hipnosis, saya menjadi lebih berani melakukan hal-hal yang awalnya takut menjadi tidak, sehingga memiliki keuntungan yang sangat besar dalam proses saya menjadi guru nanti. Karena pada proses pengajaran kepada siswa tidak hanya menjelaskan pembelajaran yang umum, namun perlu juga pengajaran yang mempengaruhi murid, namun dengan cara yang sudah dijelaskan selama proses hipnosis ini berlangsung. Dan baik, sekian video dari saya mengenai menceritakan proses perkuliahan saya selama mengikuti mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Mohon maaf apabila terdapat
kesalahan dalam ucapan atau perkataan atau perbuatan. Semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang menonton. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni. Terima kasih.